Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Amma ba'd. Yang pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diringankan langkah kaki dan hati kita untuk selalu menghadiri majelis ilmu. Salawat dan salam kita haturkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Yang ketiga, saya mewasiatkan diri dan jamaah dengan wasiat takwa, karena sebaik-baik wasiat adalah wasiat takwa. Para sahabat radhiyallahu anhum tidaklah bertemu dan berpisah kecuali saling menasihati dengan takwa. Tidaklah para sahabat radhiyallahu anhum bertemu dan berpisah melainkan saling menasihatkan tentang surat wal asri innal insana lafi husrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Baik, jamaah yang dirahmati Allah, pembahasan kita malam hari ini kita akan membahas tentang kisah negeri Sabah. Kisah negeri Sabah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Sabah ayat 15. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah jannatani 'an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sesungguhnya di dalam diri masyarakat Sabah, di dalam rumah-rumah tempat tinggal mereka ada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mulai dulu dari negeri Sabah. Sabah ini adalah nama nenek moyangnya orang Yaman dan Syam. Seorang raja besar, seorang pemimpin besar namanya Sabah. Dia punya 10 anak. 6 anaknya tinggal di Yaman dan mereka menjadi asal usul seluruh penduduk Yaman. 4 anaknya lagi hijrah ke Syam dan anak-anaknya ini jadi asal usul penduduk Syam. Nah, ini kalau kita mau melihat salah satu tokoh yang terkenal di dalam Al-Quran yang menceritakan tentang salah satu anggota masyarakat Sabah, yaitu Ratu Balqis yang didakwahi Nabi Sulaiman itu loh Pak. Ratu Sabah yang diceritakan sama Imam Al-Baghawi punya 13.000 komandan. Masing-masing komandan membawahi 100.000 pasukan. Luar biasa betul kekuatan Ratu Sabah waktu itu. Dan dia memiliki singgasana yang sangat besar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Ratu Balqis ini diajak oleh Nabi Sulaiman untuk masuk Islam, dia masuk Islam. Nah, ini ada cerita menarik tentang Islamnya Ratu Sabah. Kan Nabi Sulaiman itu sudah dapat informasi kalau Ratu Sabah mau masuk Islam. Maka Nabi Sulaiman juga dapat informasi lain. Katanya Ratu Sabah itu cantik, tapi kakinya kayak keledai, Pak. Jadi orang tapi kakinya kaki keledai dan berbulu gitu.
Nabi Sulaiman tuh awalnya berpikir mau menikahi Ratu Saba karena kekuatannya luar biasa. Setelah dapat informasi kakinya kayak kaki keledai, mikir-mikir juga Nabi Sulaiman, masa yang tak nikahi kakinya kayak gitu. Alhasil Nabi Sulaiman alaihissalam memindahkan singgasana Ratu Saba dari Yaman ke Palestina dalam waktu 3 detik, dalam waktu sekejap mata, dalam waktu tidak lebih daripada kedipan mata. Kemudian Nabi Sulaiman memerintahkan menteri-menterinya untuk membangun istana besar yang mewah, yang tinggi, yang megah, lantainya dari kaca. Di bawah kaca itu ada air, ada kolamnya, diisi ikan-ikan yang indah. Nah, Nabi Sulaiman bilang istananya harus jadi sebelum ratunya sampai. Perjalanan dari Yaman ke Syam itu kurang lebih 3 bulan. Jadi Nabi Sulaiman mintanya istananya jadi sebelum 3 bulan. Setelah ratunya sampai, disuruh masuk ke dalam istana, ratunya kaget, disangka dia suruh nyemplung kolam, Pak, kan nanti lantainya dari kaca. Maka dia mengangkat roknya sampai kelihatan betisnya. Nabi Sulaiman bilang, innahu sorhu mumarradun min qawarid. Sesungguhnya itu adalah istana yang lantainya terbuat dari kaca. Sebenarnya itu cuma triknya Nabi Sulaiman, strateginya Nabi Sulaiman supaya bisa memvalidasi betul tidak informasinya kalau kakinya Ratu Balkis itu kayak keledai. Ternyata kemarin ketika saya ngisi di Kaliurang, ada santri yang nanya sama saya, Ustaz, terus kakinya Ratu Balkis betul-betul kayak keledai apa enggak? Nah, para ulama tafsir mengatakan fa'idahiyya ahsanus saqain. Ternyata kedua betisnya Ratu Balkis itu adalah betis yang paling indah yang pernah ada di dunia. Jadi akhirnya Nabi Sulaiman menikahi Ratu Balkis. Ketika Islam masuk ke dalam hati Ratu Balkis, otomatis Islam juga masuk ke dalam hati menteri-menterinya, komandan-komandannya, pasukannya, dan rakyatnya. Masyarakat Sabah yang ada di bawah kepemimpinan Ratu Balkis yang sudah makmur sekali infrastruktur negerinya, setelah ratunya itu masuk Islam, maka bertambah pula kemakmuran yang diberikan Allah kepada mereka. Bukan cuma kemakmuran, jamaah yang dirahmati Allah, diberikan kepada mereka keberkahan. Nah, ini rumus di dalam Al-Quran. Allah mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk suatu kaum itu beriman dan bertakwa, maka Allah akan membukakan barokahnya dari langit dan bumi. Jadi kapan barokah itu masuk ke rumah kita? Allah turunkan dari langit, Allah keluarkan daripada bumi. Kapan rumah kita itu merasakan, kapan diri kita, kapan keluarga kita merasakan keberkahan yang banyak? Ketika kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Negeri Sabah yang sudah makmur secara infrastrukturnya tambah makmur lagi karena setelah ratu dan masyarakatnya masuk Islam, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan yang luar biasa. Nah, di dalam surat Sabah ayat 15 ini Allah mengatakan fi maskanihim ayah. Di rumah-rumah orang Sabah itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Apa tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di dalam rumahnya orang Sabah? Diceritakan sama para ulama tafsir, Pak. Di rumahnya orang Sabah itu tidak ada lalat, tidak ada nyamuk, tidak ada kecoa, tidak ada tikus, tidak ada ular, tidak ada kelabang. Hewan apa lagi yang kalajengking, apa lagi? Semua hewan-hewan yang mengganggu, jorok, menjijikkan dan berbahaya itu tidak ada di negeri Sabah, saking makmurnya. Karena ilmunya Nabi Sulaiman alaihissalam ditransfer ke orang Sabah, lalu mereka mengamalkan ilmunya Nabi Sulaiman, maka keberkahan yang luar biasa diberikan, sampai-sampai di rumah-rumah orang Sabah itu tidak ada sedikit pun hewan yang menjijikkan. Kalau di sekitar kita ini kan masih banyak, Pak, rumah-rumah obat nyamuk karena setiap malam perang lawan nyamuk kayak gitu. Mau rumahnya bagus kayak apa, di dapurnya masih juga ada lalat,
sak macamnya, coro ya kan Pak. Coro banyak ada kita Pak. Banyak coro, rayap yang makani barang-barang kita ini banyak gitu. Tapi di negeri Sabah saking barokahnya sampai Allah itu mengharamkan hewan-hewan itu datang kepada mereka. Fi maskanihim ayat. Allah sebutkan lagi jannatani an yaminin wa shimal. Orang Sabah diberikan Allah Subhanahu wa taala keberkahan, anggaplah ini negeri Sabah begitu. Di kanan kiri negeri Sabah itu ada dua kebun-kebun yang sangat besar. Ketika Allah memberikan ilmu kepada orang-orang Sabah, di antara prestasi mereka dalam urusan infrastruktur, mereka membuat bendungan yang sangat besar, Pak, namanya Bendungan Ma'rib. Bendungan apa? Bendungan Ma'rib. Bendungan ini ada di utaranya negeri Sabah. Jadi air yang ditampung, yang dikumpulkan dari bendungan ini dialirkan ke taman-taman atau kebun-kebun yang ada di kanan kirinya negeri Sabah. Disebutkan sama para ulama mufassirin bahwa ini adalah kebun-kebun buah, kebun-kebun sayur, kebun biji-bijian yang sangat suburnya luar biasa. Gambaran kesuburannya adalah panen gandum yang dipanen di negeri Sabah itu bisa mencukupi sepertiga kebutuhan gandum dunia waktu itu. Negeri Sabahnya tercukupi dan juga bisa mencukupi sepertiga permintaan gandum dunia. Itu berarti makmur apa enggak kira-kira? Makmurnya luar biasa. Itu dari segi biji-bijian, belum biji-bijian lain. Soal buah-buahan diceritakan sama Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mufassirin menerangkan para perempuan di negeri Sabah itu kalau mau panen buah-buahan, mereka ndak perlu gotek, ndak perlu nyenggek, ndak perlu menek. Bahasa Inggrisnya gitu. Wala menek, wala nyenggek, wala gotek. Ndak perlu. Ayah itulah. Apa sih susah bahasa Indonesianya? Kok malahan emangnya korupsi. Apa sih bahasa Indonesianya? Nyenggek itu apa bahasa Indonesia? Mendayung. Ya, metek kan gini Pak. Wah ini gotek lah, pokoknya intinya gotek. Dia tidak perlu pakai alat karena buah-buahannya tinggi. Jadi perempuan-perempuan negeri Sabah itu cukup bawa keranjang aja di atas kepalanya, terus kemudian dia jalan masuk kebun, sebentar tiba-tiba keranjangnya sudah penuh. Saking makmurnya, saking semua kebunnya itu ranumnya luar biasa. Kemarin ketika saya ke Pontianak itu diajak sama Ustadz Lukman untuk silaturahmi ke salah satu pondok. Di samping pondoknya itu ada tanah wakaf. Yang wakaf orang Jogja, 2 hektar. 1 hektar di sana harganya masih 60 juta. Nah, kemudian tanah wakaf ini ditanami cabai, gambas, pare, sama timun. Itu kata Ustadz Lukman, ini modalnya dari uang infak. Jadi uang infak yang dikumpulkan sama Masjid Kapal Munzalan itu digunakan untuk modali kebun itu. Kenapa kok Ustadz Lukman modalnya pakai duit infak? Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Allah akan menghancurkan riba dan Allah akan menyuburkan sedekah. Maka Ustadz Lukman dapat inspirasi, oh berarti kalau modal yang dipakai untuk beli benihnya itu dari uang sedekah, uang infak dari masyarakat, nanti dikembalikan lagi ke masyarakat, insya Allah tanamannya subur. Subhanallah Pak, ketika kemarin kami ke sana ngelihat tanaman cabenya itu lebih banyak cabenya daripada daunnya. Betul-betul luas, pokoknya gitu. Orang nonton, tapi sayangnya Pak, tidak ada satupun cabenya itu yang manis, semuanya pedas gitu. Ya.
Tak cicipi kok pedes kabeh lho Ustaz. Lah ya ini ada yang manis beb yang ini beb. Iya bener. Tadinya agak aneh juga bikin cabai kok pedes, cabai mana yang manis ya kan? Terus apa namanya parenya Pak? Parenya itu segini-gini besar. Gambasnya juga panjang-panjang betul. Nanti setelah panen dibeli lagi sama masjid, kemudian didistribusikan kepada jamaah. Jamaah yang menerima bantuan dari masjid itu tidak boleh sembarangan orang yang pokoknya dikasih lepas gitu enggak, tapi kamu tak kasih support rutin setiap bulan, beras, sayur mayur, buah-buahan, bahkan uang. Tapi jamaahnya ini dibimbing Pak, dibimbing, diajari ilmu, diajari ngaji. Nanti yang punya potensi dimodali usaha, nanti kalau dia usaha untungnya disetorkan lagi ke masjid. Masya Allah muter dari masjid ke masjid lagi gitu. Saya bayangkan saya cuma ngelihat kebunnya Ustadz Lukman yang ranumnya kayak gini, tapi kan kalau saya mau ngambil pare tetap harus gunting gitu. Saya bayangkan terus makmurnya negeri Sabak kayak mana itu, kebunnya luasnya kayak gitu. Kalau mau metik buah itu tinggal jalan aja, nanti penuh sendiri. Memang kalau penduduk kota itu bertakwa dan beriman kepada Allah, maka dibukakan barokah dari langit dan bumi. Yang saya saksikan di Pontianak kemarin itu keberkahan yang Allah munculkan dari bumi. Padahal petaninya bukan petani profesional, tapi petani yang barusan nyubi. Tapi kok bisa panenannya sebagus itu? Kata Ustaz Tuhan, yang hakullahu riba wa yurbis sadaqah. Karena uangnya itu modalnya dari uang sedekah. Oh gitu ya, Masya Allah. Makanya saya kemarin bikin quotes, ini bukan negeri Sabah tapi ini Pontianak. Yang di samping saya bukan Nabi Sulaiman tapi Ustaz Lukman. Jadi memang luar biasa ya. Ini negeri Sabah luar biasa. Cukup jalan nanti penuh sendiri. Jannatannya an yaminin wa shimal. Masih banyak lagi Pak ya keterangan tentang betapa makmurnya, tapi saya kurang lebih 2 gambaran tadi sudah cukup mewakili tentang betapa subur makmurnya negeri Sabah. Allah berfirman kepada mereka, kulu min rizki rabbikum washkurulah. Makanlah kalian dari rizki Allah subhanahu wa ta'ala dan bersyukurlah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sebuah negeri yang baik, Tuhannya Maha Pengampun. Sebenarnya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur adalah julukan yang Allah berikan pada negeri Sabah. Nah mungkin para ulama kita sebagai bentuk ta'amulan ya gitu ya, tafakulan sama negeri Sabah, supaya negeri kita, supaya Indonesia ini yang ya ada kemiripannya lah sama negeri Sabah. Tanahnya subur, kayu ditancapkan ya jadi makanan, lautnya Masya Allah berlimpah, ikannya tidak pernah habis-habis. Kemudian hasil hutannya luar biasa. Saya punya saudara kerabatnya istri sih, dia jadi polisi hutan itu beliau mengatakan berapa gelondong kayu yang setiap hari dipotong di hutan itu, berapa hektar yang setiap hari dihabisi di negeri kita. Tapi subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan banyak sekali nikmat buat orang-orang Indonesia. Perintahnya sama Pak, kulu min rizki rabbikum, makanlah rizki dari Tuhan kalian, washkurulah, bersyukurlah. Kalau tidak bersyukur gimana Ustaz? Nah, ini di ayat berikutnya, ayat 16, Allah berfirman, fa'a'radu. Maka orang-orang Sabah yang dikasih Allah subhanahu wa ta'ala kenikmatan itu bukannya bersyukur, tapi mereka berpaling. Tapi berpalingnya tidak langsung gini Pak. Jadi generasi berikutnya, anak-anaknya tidak diajari ilmu, tidak didekatkan kepada wahyu, tidak diajari kitab Zabur, kemudian kenikmatan yang luar biasa, hasil bumi yang melimpah, uang yang banyak tadi bukannya digunakan untuk ketaatan, bukan untuk ibadah, tapi malah dipakai maksiat Pak.
orang-orang mulai coba-coba minuman keras lagi. Kalau zaman sekarang anak-anak kita sudah apa? Icip-icip narkoba ya. Beberapa kali saya dapat informasi di dekat masjid itu justru dijadikan tempat untuk serah terima transaksi narkoba. Mereka mulai ada perempuan-perempuan yang nakal, mereka bermaksiat, selingkuh, zina, lalu merajalelahlah kemaksiatan, pelan-pelan, lama-lama tambah banyak, lama-lama tambah banyak, sampai Pak diceritakan ini di dalam ayat yang ke-19. Ketika orang-orang Sabah ini mulai bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dicabut sama Allah itu bukan rizkinya, tapi satu, ilmu dicabut, diwafatkan para ulama. Kemudian ukhuwah mereka dicabut satu-satu, bahkan sekeluarga aja tidak akur. Dan kemudian yang dicabut di dalam hati mereka adalah rasa syukur terhadap nikmat. Nikmatnya banyak, tapi orang-orang Sabah ini sampai tidak bisa lagi merasakan nikmat. Allah berfirman, wa faqalu rabbana ba'id baina asfarina wa dhalamu anfusahum wa ja'alnahum ahadith. Di antara doanya penduduk Sabah setelah mereka maksiat itu, ya Allah, tolong jadikan safar kami jauh. Ya Allah, buatlah kami merasakan capeknya safar. Loh, kenapa mereka bilang gitu? Saya sering mengingatkan bapak-bapak, berbekallah, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Orang kalau mau safar, walaupun misalkan insya Allah malam ini saya mau safar ke Bekasi, lanjut Jabodetabek, lanjut Palu, lanjut Poso, baru balik Jogja tanggal 3 atau 4. Ini kita safar cuma seminggu aja, pakaian yang dibawa 2 koper, duit yang disiapkan ya harus sekian, ngubungi orang-orang untuk istilahnya nanti memudahkan perjalanan kita, kan bekal yang dibawa harus banyak. Ilmu tentang harus menyiapkan bekal ini tidak berlaku untuk orang-orang di negeri Sabah. Negeri Sabah ini kan misalkan dia sebuah negara gitu ya, antara negara itu ada kota. Antara satu kota dengan kota yang lain itu di kanan kiri jalan ada parit, ada sungai yang airnya jernih bisa diminum. Kemudian di samping sungai itu ada kebun-kebun buah-buahan di kanan kiri yang itu punya negara, siapapun musafir yang lewat boleh ngambil dan makan. Jadi orang negeri Sabah itu kalau mau safar dari satu kota ke kota lain tidak perlu persiapan bekal apa-apa, haus tinggal minum, makan tinggal ambil metik gitu loh. Sampai mereka saking banyaknya nikmat itu, tapi mereka tidak bisa lagi merasakan nikmatnya. Dicabut sama Allah apa? Perasaan nikmatnya dicabut, rasa syukurnya dicabut. Nikmatnya tetap ada, tapi mereka udah tidak bisa merasakan lagi. Seperti saya sering ngasih gambaran, ada teman saya yang ke Halmahera dapat satu tempat yang mana masyarakatnya itu dulunya semuanya muslim, lalu semuanya murtad, tinggal satu kakak saja yang masih muslim. Kemudian ketika ditanya, Pak, kenapa kok Anda tidak murtad seperti yang lain? Katanya, saya sebelum ayah saya meninggal, beliau berpesan apapun yang terjadi jangan tinggalkan agama Islam. Ayah yakin suatu hari nanti akan ada seorang ustadz yang mengajarkan kamu ilmu agama. Tapi kenapa ustadz lama sekali? Saya nunggunya 20 tahun baru ketemu ustadz. Seorang muslim di luar sana, Pak, untuk sekedar ketemu ustadz tuh nunggu 20 tahun. Kita yang ngaji seminggu beberapa kali tidak merasakan nikmatnya ilmu. Kenapa? Ada sebagian yang bisa merasakan nikmatnya ilmu, tapi ada sebagian yang tidak bisa merasakan nikmatnya ilmu. Kenapa ada sebagian yang tidak bisa merasakan nikmatnya majelis ilmu? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala cabut rasa syukur dan rasa nikmat itu dari dalam hatinya. Jadi yang ngaji tapi ya biasa aja, tidak ngerasa ada sesuatu yang spesial dari ngaji.
Kita yang dikasih sama Allah Subhanahu wa taala kelimpahan makan, kelimpahan harta, rumahnya nyaman, ber-AC, ngeluh aja isinya gitu. Padahal saudara-saudara kita di luar sana mungkin yang makannya harus kerja dulu di lampu merah, badannya dicat warna silver itu, panas-panas, untuk satu porsi makanan mereka harus bekerja dulu sekian jam, kesana kemari panas. Ini kira-kira poin yang saya sampaikan bisa dipahami sama jemaah. Orang-orang sabar diberi sama Allah banyak nikmat, akan tetapi mereka tidak bersyukur dan malah maksiat. Nikmatnya tidak langsung dicabut sama Allah, tapi rasa nikmat di dalam hatinya yang dicabut, rasa syukur di dalam hatinya yang dicabut, sehingga mereka tidak bisa mengapresiasi lagi nikmat yang diberikan sama Allah. Punya suami soleh tidak bisa merasakan nikmatnya suami soleh, punya istri soleha tidak paham punya istri soleha, punya lingkungan yang baik tidak ngerti apa manfaatnya, punya teman yang baik tidak bisa merasakan faedahnya, dekat sama guru tidak bisa merasakan manfaatnya, punya anak soleh mendapatkan faedah apapun, dan seterusnya. Itu dikarenakan orang-orang berpaling sama Allah. Fa'aradu. Bahkan ini puncaknya Pak diceritakan. Puncak ketidaksyukuran mereka, puncak kemaksiatan mereka, yang nanti kemudian Allah akan menurunkan hukuman yang luar biasa. Itu semua kebaikan di negeri Sabah itu dicabut satu persatu. Yang terakhir dicabut adalah kebaktian seorang anak kepada orang tua. Ada sebuah kisah itu. Ini kisah yang terakhir dikisahkan sebelum nanti Allah menghancurkan negeri Sabah. Ada orang tua nyuruh anaknya melakukan suatu hal, anaknya bantah, tidak mau ngerjakan. Kemudian orang tuanya marah. Anaknya ini ketika dimarahi orang tua dia gondok, apa sih? Dongkol, hatinya dongkol. Terus kemudian dia dibisiki sama temennya, kok kalau dimarahi orang tuamu marahi genti, kalau kau ditampar, tampar balik. Kok dipukul, kalau kau tendang, balas. Sampai akhirnya betul. Besoknya lagi orang tuanya marah lagi, dibentak balik sama anaknya. Orang tuanya kan kesel, ditampar anaknya ditampar anaknya, tampar balik bapaknya. Akhirnya kelahi bapak sama anak ini. Akhirnya ketika orang tua tadi itu sambil berdarah-darah, dia sudah tua, tapi diperlakukan seperti itu sama anaknya, dia mengatakan, apa kebaikan negeri ini sampai anak kok sudah kayak gini sama orang tuanya. Sudah nggak ada kebaktian lagi sama orang tua, siap-siap maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan hukuman. Bahkan kalau kita belajar di hadis arba'in yang kedua, Rasulullah ditanya sama malaikat Jibril, kapan terjadi hari kiamat? Rasulullah menjawab, mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang nanya. Kemudian malaikat Jibril bilang, ya sudah kalau gitu ya Muhammad, akhbirni an imaratiha, kasih aku tanda-tanda hari kiamat itu apa? Maka Rasulullah bersabda, antalidal amatu rabbataha, ketika seorang budak melahirkan tuannya. Budak melahirkan tuannya itu gimana? Oh, banyaknya anak durhaka yang sikapnya sama orang tua itu seperti majikan memperlakukan budak. Bu, gue ini piye bu? Pekok tenan aku iki bu. Wah, ini kok ada anak kayak gitu sama orang tua. Ini saya enggak cuma dengar sekali dua kali kasus kayak gini nih, anak bilang kayak gitu sama orang tuanya. Anak nampar orang tua, nendang, nginjak ibunya. Ibunya seakan-akan budak. Pernah Pak nemu kondisi kayak gini? Pulang sekolah lempar bajunya, lempar tasnya, lempar sepatunya, gitu. Kurang ajar ini anak-anak. Di antara tanda dekatnya hari kiamat adalah banyaknya kedurhakaan kepada orang tua. Ketika satu negeri itu mau dihukum, mau dibinasakan sama Allah,
di antara tanda-tandanya anak-anak sudah tidak berbakti sama orang tua. Sama Allah musyrik, sama orang tua kurang ajar, zina, minum khamr, nyuri, kemaksiatan yang lain sudah jadi wajar. Oh, siap-siap. Maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan di ayat yang ke-16, fa'aradu fa'arsalna 'alaihim saylal 'arim wa baddalnahum bi jannatayhim jannatayn dawatay ukulin khamtin wa athlin wa syai'in min sidrin qalil. Maka Allah kirimkan kepada orang-orang Sabah itu saylal 'arim. Saylal 'arim itu banjir bandang. Namanya saylal 'arim. Banjir bandang yang menghabiskan seluruh kemakmuran negeri Sabah itu. Kok bisa? Bendungannya jebol, Pak. Bendungan Maghrib itu jebol. Bendungan terbesar di dunia waktu itu jebol. Bapak Ibu tahu nggak yang dikirim sama Allah untuk jebolkan bendungan itu apa? Tikus. Jadi Allah kirim tikus untuk apa? Ngerikiti bendungan itu. Dikit. Sambil mereka terus maksiat, terus tikus ini. Pasukannya Allah ini terus sampai satu titik Allah sudah oke, ini saatnya. Brol sudah itu. Bendungannya jebol, semua negeri Sabah beserta infrastruktur dan kemakmurannya hilang dalam sekejap. Pernah tahu kejadian tsunami di Aceh? Dalam waktu sekejap, hanya beberapa jam saja, semua bangunan-bangunan yang dibangun apa Pak? Hilang semua, orang pada mati, orang pada tenggelam, orang pada keseret arus dan seterusnya. Seperti itulah akibat kata Allah Subhanahu wa taala, dzalika jazainahum bima kafaru. Seperti itulah kami membalas mereka yang kufur atas nikmat. Fahal nujazi illal kafur. Bukankah yang paling layak diberikan hukuman itu orang-orang yang kufur atas nikmat? Hilang sekejap. Apalagi bagi Allah menghancurkan negeri-negeri lain yang lebih rendah infrastrukturnya daripada negeri Sabah, tentu lebih gampang kan? Tentu lebih gampang bagi Allah Subhanahu wa taala menghancurkan negeri manapun yang diinginkannya. Saya ketika ke Palu tahun 2019 itu diajak ke daerah namanya Petobo. Petobo apa Petobo, saya nggak tahu cara pronunciasinya gimana, tapi intinya Petobo gitu ya. Itu satu kecamatan yang dihukum sama Allah likuifaksi. Jadi tanah yang semula keras tiba-tiba jadi cair, kemudian bangunan-bangunan semuanya masuk, yang di dalam di blender. Kok bisa Ustadz tahu di blender di bawah? Karena ada seorang orang yang masuk, kemudian dia cerita, saya itu tenggelam sampai 8 meter atau 12 meter di bawah tanah, kemudian saya ngerasakan emang diaduk-aduk. Kemudian saya pegangan sama sebuah kayu atau apa, kayu itu naik, lalu saya berhasil selamat dan keluar. Memang orang ini sengaja diselamatkan sama Allah supaya bisa cerita sama yang lain. Insya Allah nanti saya ingin ngajak istri saya nonton tempat itu supaya kita bisa mengambil pelajaran. Habis Pak, tidak ada sisanya. Dulu itu kecamatan tinggal kayak hamparan gitu aja. Sudah tidak ada sisa-sisa bangunan kecuali sedikit di pinggir saja. Bagi Allah Subhanahu wa taala kalau murka kepada satu kaum, apabila kaum itu tidak bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah, memberikan hukuman bagi Allah sangat mudah. Ngukum orang sak negara aja gampang bagi Allah, apalagi cuma satu orang yang maksiat, satu keluarga yang maksiat, satu kampung yang maksiat, masyarakat yang maksiat. Wa baddalnahum bi jannatayhim, dua kebun yang sangat subur itu dihancurkan sama Allah, lalu diganti dengan bi jannatayhim jannataini dawatai ukulin khamd, diganti dengan kebun-kebun yang hanya bisa ditumbuhi buah mojo yang pahit.
Dulu buah-buahan manis, sekarang sama Allah diganti apa? Buah-buahan pahit. Orang-orang yang masih selamat berusaha mencari buah-buahan untuk mereka makan, tapi yang mereka temukan cuma buah-buahan pahit, lalu mereka mati dalam keadaan seperti itu. Wa syai'in min sidrin qalil. Satu-satunya tumbuhan yang kemudian Allah tumbuhkan dan bisa memberikan manfaat, tapi manfaatnya cuma sedikit adalah bidara. Bidara itu apa yang bisa dimakan? Buahnya, tapi kan harus tunggu besar dulu pohonnya baru bisa menghasilkan buah. Dan buah bidara itu apa? Mengenyangkan. Berapa banyak yang harus dimakan sampai kenyang? Rasanya agak sepet ya Pak ya? Yang tua manis ya, tapi yang belum terlalu tua ada agak sepet-sepetnya gitu. Ya paling daun-daunnya bisa dipakai untuk mandikan jenazah gitu. Tapi kan pohon bidara itu kan berduri, ada manfaatnya tapi sedikit. Itulah balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dzalika jazainahum bima kafaru fahal nujazi illal kafir. Begitulah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, nasib negeri Sabah, satu negeri yang dilimpahi nikmat, dilimpahi barokah, dilimpahi banyak hal sama Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka tidak bersyukur. Ada pertanyaan, loh, kan orang-orang yang selamat dari banjir itu harusnya bisa membangun kembali bendungannya, lalu menghidupkan lagi peradabannya. Dikatakan tidak bisa, karena ketika mereka bermaksiat sama Allah Subhanahu wa taala, ilmu mereka dicabut, ukhuwah mereka juga dicabut. Sehingga setelah orang-orang yang selamat itu berkumpul lagi, mereka terus berpecah belah satu dengan yang lain. Mereka tidak punya ilmu untuk membangun lagi bendungan itu. Jadi ya sudah, mereka tinggal cerita, faja'alnahum ahadith. Orang-orang Sabah sekarang hanya tinggal dongeng. Sudah tidak bisa ditemukan lagi sisa-sisa kejayaan mereka. Mereka sekarang hanya tinggal dongeng. Kok saya tuh takut gitu ya, karena mirip-mirip gitu antara apa yang terjadi di negeri Sabah dengan yang terjadi di negeri mana gitu, dimana dulu katanya negeri tersebut banyak para ulamanya, banyak orang pinternya, katanya murid-murid dari negeri jiran itu kalau mau belajarnya ke negeri tersebut begitu ya. Tapi kok subhanallah sekarang sudah lain kondisinya, ilmu-ilmunya hilang ketika COVID, ribuan ulamanya diwafatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian antara satu kaum muslimin dengan kaum muslimin yang lain bukannya bersatu padu, tapi suka geger, cakar-cakaran hanya karena urusan-urusan yang sebenarnya bukan substansial ataupun inti daripada agama. Kaum muslimin diributkan soal kuno, diributkan soal penentuan awal Ramadan, menghabiskan uang yang sangat banyak untuk sekedar memutuskan ini dan itu begitu. Mereka diadu domba tapi mereka tidak sadar musuhnya enak, tepuk-tepuk tangan, ya apa kabar, ayo terus diadu domba antara ini sama ini sama ini sama ini. Mereka tidak ingin perang langsung ya, manfaatkan aja, manfaatkan. Orang muslim saudaranya dianggap musuh, musuhnya dianggap saudara, kebalik. Masalah kecil dibesar-besarkan, masalah besar nggak dapat perhatian. Masalah ikhtilaf fikih membuat mereka tidak bersatu, tapi urusan pendidikan terhadap generasi supaya mereka paham Al-Quran berapa banyak. Orang tua sekarang anaknya itu yang penting matematika, IPA, IPS, fisika, bisa masuk kuliah, dapat ijazah S1, S2, S3, S4. Tapi masalah agama anaknya raiso ngaji ya, nah saya nelak ya wis. Yang istiqomah belajar tahsin di Masjid Firdausil A'la coba dihitung berapa Pak. Ya kan? Itu illa man rahimallah aja, itu orang-orang yang masih dikasih Allah keistiqomahan untuk belajar di usianya yang bermacam-macam itu adalah orang-orang yang patut bersyukur kepada Allah karena rasa syukurnya belum dicabut. Iya, kayak gitu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
kepedulian kaum muslimin terhadap ilmu itu kenapa kok sekarang saya lihat lemah gitu ya, di dalam secara pribadi-pribadi atau secara keluarga, kepedulian orang tua terhadap agama anaknya, anggaplah dihitung sekampung itu yang muslim yang betul-betul peduli itu berapa persen gitu. Saya tuh takut kalau seandainya nanti Allah menghukum kita gitu, dengan betul-betul hukuman yang kita tidak ketahui. Naudzubillah, kita berlindung kepada Allah, kita memohon meminta kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, menjaga kita, memberikan kita keamanan dari semua hal yang membahayakan kita, dari musuh-musuh kita, dari orang hasad, dari orang-orang yang tidak suka. Allah memberikan kita hidayah, Allah memberikan kita rasa syukur, Allah membuat kita bisa menikmati kenikmatan-kenikmatan dan keberkahan yang ada di sekitar kita. Pesan saya, selalu jaga rasa syukur, karena bersyukur butuh kecerdasan. Orang yang bersyukur harus mensyukuri rasa syukurnya, karena rasa syukur sendiri itu juga mesti disyukuri. Wahakadha, wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang ingin saya sampaikan. Isanya berapa menit lagi? Hah? Masih 5 menit lagi. Ya, saya cuma memohon doa kepada bapak-bapak ibu sekalian. Insya Allah setelah ini saya dijemput travel safar. Besok nanti malam ini kita mau ke Bekasi. Kita mau sowan ke salah satu ustadz nasional, Ustadz Umar Mita. Itu acaranya besok hari. Malamnya saya diminta silaturahim ke Masjid Surau Duta Munzalan di Jakarta. Jadi perpanjangan Masjid Munzalan yang di Pontianak, untuk ibu kota ada SDM itu Surau Duta Munzalan. Kemudian nanti hari Rabu Kamis kita mau keliling silaturahmi ke Robito Alawiyah, ke Nabawi TV, ke Rasul TV, ke Al Muwasolah. Kemudian kalau nanti Allah mengizinkan pingin silaturahim ke Ustadz Adi Hidayat, kemudian ke Taki Malik dan lain sebagainya. Nanti wallahu alam mana yang dibukakan pintunya kita silaturahmi. Kemudian tanggal 29 kita safar ke Palu. Nanti saya sama istri ya silaturahim ke tokoh-tokoh masyarakat, ulama, habaib, tuan guru yang ada di sana, sambil kita melihat itu jejak-jejak perjuangan para salaf, masjidnya Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri yang ada di Wani. Kemudian nanti tempat-tempat yang dihukum sama Allah, tsunami, likuifaksi dan lain sebagainya. Tanggal 31 insya Allah lanjut ke Poso, mungkin juga 2 hari atau 3 hari. Setelah itu persiapan di Palu sehari 2 hari, baru balik ke Jogja. Mohon doanya supaya safar kami dimudahkan Allah, dilancarkan sama Allah. Semoga bisa pulang bawa oleh-oleh, bukan makanan tapi bawa oleh-oleh ilmu gitu. Karena kalau bawa oleh-oleh makanan ke orang sebanyak ini susah juga nanti bawanya gitu. Semoga oleh-oleh ilmu bisa lebih bermanfaat untuk kita semua. Kami mohon didoakan supaya dikasih kesehatan, kekuatan, keistiqomahan untuk terus bisa berdakwah, membagikan ilmunya Allah ini ke sebanyak mungkin orang. Yang bisa merasakan manfaatnya bukan kita saja, tapi orang-orang di luar sana bisa merasakan manfaatnya. Syukur-syukur nanti oleh-oleh dari safar ini kita bikin pintu Jogja, Jabodetabek, Jogja Palu, Jogja Poso. Nanti bentuk kerjasamanya kita tidak akan ngerti seperti apa, tapi bismillah kita jalan dulu, biar Allah Subhanahu wa taala yang melanjutkan sisanya, memberikan kita hasil yang paling layak atas kemurahan hati dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.